Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk dan siapkan hati kita untuk menerima hadirat Tuhan. Kita beri hormat, kita beri pujian bagi Allah kita dengan segala kemuliaannya. Sambutlah Yesus, tinggikanlah Yesus, mengawali pujian ibadah kita pada pagi hari ini. Kau sungguh indah,
dan menyembah akan Allah yang hidup, Allah yang hadir di tengah-tengah perhimpunan kami, Allah yang hatinya disukakan ketika kami merendahkan hati di hadapan-Mu, memuliakan akan nama-Mu lewat hidup dan ibadah kami. Kami ingin menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan pagi hari ini kita juga akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Biar setiap pergumulan kita bawa kepada Allah kita, karena Tuhan yang berkenan semuanya dan Tuhan akan menolong dan menjawab setiap seru doa kita. Doa yang akan disampaikan Ibu Pendeta Utari, untuk itu kita siapkan dengan satu pujian, Engkau ada bersamaku.
Kami mengucap syukur dari kasih karunia demi kasih karunia Tuhan beri dan limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga sampai hari ini kami ada dan dalam kondisi yang baik. Itu karena berkat penyertaan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada setiap kami umat-Mu di tempat ini. Kami memuji, kami memuliakan, kami mengagungkan akan Allah kami yang hidup, Allah yang senantiasa ada dan hadir, menyertai dan melindungi kami, memberi yang terbaik bagi hidup setiap kami. Di tengah-tengah rasa syukur karena pemeliharaan yang Tuhan beri atas hidup kami juga ingin membawa saudara-saudari kami yang saat ini sedang bergumul di dalam kehidupan berkeluarga, mereka yang bergumul di dalam pekerjaan, mereka yang bergumul di dalam kelemahan fisik karena usia, karena berbagai macam hal yang dialami. Kami sebagai keluarga besar Jemaat GKMI Bangsri, kami mendukung, kami menopang, kami memohon belas kasihan Tuhan. Seperti Tuhan menolong dan melawat kami, maka kami juga percaya Tuhan akan melawat dan menolong saudara-saudari kami, membukakan mata hatinya, memberi pencerahan, sehingga anak-anak-Mu boleh mengalami sukacita dan kelegaan di dalam hidupnya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi ini kami juga ingin serahkan untuk pemulihan Ibu Sindu ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya lewat kuasa darah-Mu Engkau yang menjamah dan memulihkan akan hamba-Mu ini, sehingga dengan tubuh yang sehat, hamba-Mu boleh beraktivitas, boleh memuliakan akan nama Tuhan, dan menikmati di usia senior dengan penuh rasa syukur karena Tuhan menolong dan memimpin akan hamba-Mu. Kami juga berdoa bersama-sama pagi hari ini untuk Bapak Turnip yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu di ruang ICU. Tuhan, kami menyerahkan anak-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan anak-Mu sendiri. Engkau memberi kekuatan dan peneguhan, bahkan lewat Roh Kudus-Mu. Damai sejahtera Tuhan akan turun mengalir melimpah-limpah di dalam hatinya, sehingga akan membantu proses pemulihan akan anak-Mu ini. Kami serahkan keluarga yang mendampingi, kami menyerahkan tim medis ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya tangan-Mu terulur, menolong dan menyelamatkan akan hamba-Mu, bahkan melimpahkan sukacita di dalam keluarga besar ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Pagi ini kami juga menyerahkan pelayanan kami bersama-sama di tempat ini. Di tengah-tengah situasi pandemi, kami tetap percaya Engkau akan menaruh hikmat marifat-Mu kepada setiap kami, sehingga kami tetap dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami dalam melayani Tuhan. Dan selebihnya kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Allah yang kuasa. Kami sungguh menanti-nanti waktu Tuhan, di mana Engkau akan lalukan itu, sehingga kami boleh bersorak-sorai bersukacita dengan leluasa memuji melayani akan Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas alam semesta, atas sakit penyakit, atas wabah yang sedang kami alami, dan atas apapun yang ada di muka bumi ini. Kami menyerahkan pemerintah ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau akan taruh hikmat-Mu, sehingga setiap keputusan dan ketetapan yang akan diambil, baik dalam mengatasi pandemi corona, dalam mengatur memulihkan ekonomi, menata keamanan bagi negeri kami, kesejahteraan kehidupan masyarakat secara umum, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kalau bukan Tuhan yang menolong,
maka segala sesuatunya akan menjadi sia-sia kami kerjakan dan kami lakukan. Pagi ini kami juga ingin berdoa untuk pelayanan-pelayanan misi ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan untuk suku-suku yang terabaikan, di mana mereka sama sekali belum mendengar akan Injil, atau hanya sebagian kecil mereka menerima akan Engkau. Kami menyerahkan pelayanan-pelayanan misi secara khusus ke dalam tangan kasih-Mu, agar saudara-saudara kami pun boleh terjangkau, untuk mereka boleh mendengar dan percaya tentang kabar keselamatan bagi hidup mereka. Kami menyerahkan pekabaran Injil di negeri kami sepenuhnya, agar tidak hanya utusan-utusan khusus yang Tuhan sudah pilih dan tetapkan, tetapi juga bagi setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu, ada tanggung jawab untuk mewartakan kasih Kristus di sekitar dan sekeliling kami. Oleh karena itu kami ingin serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pagi ini kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir dengan segala pergulatan hati kami ingin membawa di hadapan Tuhan. Kami ingin menyerahkan hidup kami dan keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya ketika kami dengan segenap hati datang kepadamu di pagi hari ini, kami akan merasakan hadirat-Mu yang kuat melawat setiap kami, sehingga ketika kami pulang, ada berkat khusus yang Tuhan sudah beri dan sediakan bagi setiap kami. Kami ingin persembahkan ibadah kami. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami ke dalam tangan kasih Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan itu sesungguhnya Allah yang baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mazmur 73 ayat 1. Bapak Ibu yang terkasih, tak terasa kita sudah lalui dan masuk pada minggu kedua di tahun yang baru ini. Mungkin banyak orang memprediksi bahwa hari-hari bulan-bulan ke depan adalah tahun yang sangat berat. Banyak tantangan yang akan kita lalui dan kita hadapi. Namun satu hal Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada satu hal bagi kita orang-orang percaya yang meyakini dan mengimani bahwa Tuhan tak akan membiarkan kita sendirian. Ada Tuhan yang selalu menopang dan menolong, bahkan sampai memutih rambut kita, sampai Tuhan putuskan menutup usia kita. Tuhan selalu tetap dengan kasih setianya, kita tetap menjadi milik kepunyaannya. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran taburan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan dengan satu pujian, sampai memutih rambutku. Tuhan selalu setia.
Kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur karena itu janji yang Tuhan beri kepada kami, bahwa sepanjang perjalanan hidup kami di dalam dunia ini, Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kami, bahkan mengirimkan Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati kami untuk menuntun kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami terus ingin berdengar-dengaran dengan sabda-Mu, agar janji kebenaran firman-Mu menjadi nyata di dalam hidup kami, karena kami menjadi pelaku-pelaku akan sabda-Mu, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, hatinya melekat hanya kepada Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sabda firman Tuhan di pagi hari ini, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang jemaat-Mu yang mendengar. Kami akan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Mazmur pasal 37 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Mazmur pasal 37 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus diperbaharui dan dipenuhi dengan sabda firman Tuhan. Pagi hari ini kita merenungkan dengan tema berkat orang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, dibutuhkan satu kesabaran di dalam hidup ini. Contoh sederhana, bagaimana kita harus sabar menggunakan masker meskipun tidak nyaman. Saya pun tidak nyaman, apalagi berbicara. Rasanya tidak nyaman sekali. Tetapi itu harus kita lakukan, kenapa? Karena itu untuk kebaikan bagi kita, juga kebaikan bagi orang lain. Lalu ketika kita berjumpa, kita pergi ke pasar, kita banyak melihat orang dengan sesukanya, bebas tidak menggunakan masker. Kadang-kadang rasanya pengen mengingatkan. Kalau pas saya ketemu, saya belanja gitu, orangnya enggak pakai, cuma toh di bawah, mbok maskernya dipakai. Paling enggak nggo jagani awake dhewe, saya bilang gitu. Agar dia pun juga terlindungi ketika dia bertemu dengan orang lain yang kita tidak tahu, sehingga dia pun juga dapat menjaga diri mereka. Kita perlu kesabaran ketika kita berjumpa dengan orang-orang, kalau dalam Alkitab yang kita baca, orang-orang fasik, orang-orang yang hidupnya tidak benar, orang-orang yang hidupnya melanggar firman Tuhan, dan mereka sepertinya hidup baik-baik saja, hidupnya menyenangkan, tidak ada masalah, berkat mengalir di dalam kehidupannya. Sementara kita yang sedang berjuang belajar hidup benar, kita banyak mengalami kesulitan, kita terbentur di sana di sini,
sehingga hati ini tergoda untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang fasik. Kalau kita tidak memiliki keteguhan iman di dalam pengiringan kepada Tuhan, maka kita akan mudah terbawa arus lingkungan di sekitar kita yang tidak membawa pertumbuhan iman di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Pagi hari ini kita diingatkan bersama-sama, ketika kita tetap ada di dalam jalan kebenaran firman Tuhan, belajar hidup benar di dalam terang firman Tuhan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, maka ada berkat yang Tuhan beri dan Tuhan sediakan atas kehidupan setiap kita. Karena pada dasarnya untuk bisa hidup benar sesuai dengan firman Tuhan bukan hanya sekedar sulit, tetapi mustahil kita bisa melakukannya. Mengapa? Karena pada dasarnya di dalam kehidupan manusia adalah manusia yang berdosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Orang yang dilayakkan untuk datang dan menghampiri akan Tuhan. Sehingga kitab Roma pasal 5 ayat 1 yang saya sudah bacakan di depan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita orang-orang yang percaya kepada Kristus mendapatkan status baru secara hukum, maka kita adalah orang-orang yang benar atau dibenarkan di dalam Tuhan karena peristiwa penebusan Kristus di kayu salib. Dan ketika kita mendapat status sebagai orang-orang yang dibenarkan karena iman kepada Kristus, maka Tuhan menginginkan tidak hanya sekedar status. Kita ini orang Kristen, orang percaya yang sudah dibenarkan sehingga mengalami damai sejahtera Kristus dan dapat menghampiri Kristus sewaktu-waktu di dalam kehidupan kita karena kita sudah disucikan dan dikuduskan. Tetapi Tuhan menginginkan dalam perjalanan hidup kita benar-benar bertumbuh dan hidup di dalam kebenaran. Sekarang kita tidak mengandalkan kekuatan kita karena kita memang tidak bisa, tetapi ada Roh Kudus yang Tuhan taruh dan berikan ke dalam hati kita, sehingga kita kalau kita mau dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya, sepanjang hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kita, maka terus kita akan belajar menjadi orang-orang yang benar. Sehingga tidak hanya kita diberkati, tetapi lewat kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dalam teks yang kita baca, pemazmur lewat pengalamannya, orang benar itu orang yang seperti apa? Maka di ayat 21 dan 26 kita melihat bahwa ciri orang yang benar, hidup benar di dalam Tuhan, itu adalah orang-orang yang memiliki kasih, orang yang pengasih,
di dalam hidupnya. Kasih itu luas, dan pemazmur menolong kita di pagi hari ini lewat teks yang kita baca, bahwa orang-orang yang hidup benar di dalam Tuhan adalah mereka pengasih dan pemurah. Itu ciri yang melekat di dalam orang-orang yang benar di dalam Tuhan. Ada enggak di dalam diri kita kasih Kristus? Ada enggak di dalam hati kita dan hidup kita selama ini kita menjadi orang yang murah hati? Di tengah-tengah keterbatasan kita, bukan karena kelebihan yang kita punya dan kita miliki, tetapi apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita dapat dari Tuhan, lalu kita teruskan kepada orang yang membutuhkan. Sederhana sebenarnya. Jadi bukan sesuatu yang sulit di mana kita harus mencari-cari, bekerja giat, bekerja keras untuk mendapatkan itu, lalu kita belajar berbagi, itu sulit. Tetapi Alkitab mengajari kita apa yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Apakah berupa materi, apakah berupa kesehatan, apa berupa akal budi, pengetahuan, apapun yang kita merasa bahwa ini berkat yang datangnya daripada Tuhan. Lalu kita belajar melakukan apa yang sudah kita terima itu, kita bagikan sebagian kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika kita belajar melakukan itu, bukan seberapa besar yang kita kerjakan, tetapi seberapa ketulusan dan kerinduan di dalam kita melakukan hidup benar di dalam Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati, menjamin di dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Bagaimana kita tidak mengucap syukur kalau Allah yang kita sembah, yang kita sudah pernah renungkan, Allah pencipta alam semesta ini, menjadi penjamin bagi kehidupan setiap kita. Kalau hidup kita ada dalam rengkuhan dan genggaman tangan Allah, maka kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Firman Tuhan katakan kalau Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Tidak ada kuasa siapapun dan apapun yang sanggup mengambil dan mencuri kalau itu menjadi bagian dari berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan setiap kita. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu tawar hati di dalam kehidupan yang kita jalani bersama-sama. Langkah orang yang benar di dalam Tuhan, maka dia tidak akan pernah goyah di dalam hatinya. Dia punya ketetapan di dalam hatinya. Kenapa? Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya itu yang akan menuntun di dalam setiap perjalanan hidup yang Tuhan berikan dan anugerahkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan ketika Tuhan yang menuntun langkah perjalanan hidup kita, maka semuanya akan menjadi baik. Entah prosesnya sesuatu yang menyenangkan sesuai dengan hati kita, atau proses yang Tuhan izinkan itu bertolak belakang dengan kerinduan kita.
Tetapi ketika kita tetap di dalam jalur dan jalan Tuhan, maka dalam satu titik akhir kita akan memuji dan menyembah akan Tuhan. Betapa Tuhan itu baik atas kehidupan setiap kita. Mungkin di awal kita tidak bisa mengucap syukur. Mungkin di awal kita bisa bersungut-sungut mengapa ini Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa semuanya bisa menjadi seperti ini. Tetapi ketika kita terus mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan, maka di satu waktu nanti kita akan mengucap syukur atas segala sesuatu yang sudah terjadi atas kehidupan setiap kita. Ada hal-hal baik yang Tuhan rancangkan, yang kadang-kadang kita tidak bisa pahami dan selami di dalam hidup ini. Contoh sederhana, hampir setahun pandemi kita alami bersama-sama. Secara umum kita mengalami kesulitan, secara umum kita tidak bisa berkarya, banyak hal. Tetapi mari kita merenungkan. Ada banyak orang yang tidak bisa beribadah di dalam gereja seperti kita. Tetapi mulai dibangun mezbah-mezbah keluarga. Dulu orang ketika bersekutu di rumah akan banyak hambatan, kesulitan. Tetapi karena situasi dan kondisi yang ada, maka justru gereja-gereja kecil muncul. Mezbah-mezbah keluarga kecil muncul. Imam-imam kecil dalam keluarga yang tadinya tidak berani untuk memimpin di dalam ibadah, digerakkan oleh Tuhan untuk membangun mezbah keluarga. Dulu keluarga yang sibuk dengan aktivitasnya karena pekerjaan, karena studi, karena banyak hal. Sekarang aktivitas diubah di dalam rumah sehingga ada persekutuan yang intim antara orang tua dengan anak, suami dengan istri. Ada banyak hal, nilai-nilai yang hilang. Dan Tuhan ingin kembalikan kembali sebagai umat yang dikasihi dan mengasihi akan Tuhan Allah kita. Langkah-langkah hidup orang yang benar akan dipimpin dan dituntun sehingga ia tidak akan menjadi goyah di dalam kehidupannya. Yang kedua, orang yang benar di dalam hidupnya bukan berarti dia akan menjadi orang yang bebas dengan kesulitan, dengan penderitaan, dengan kesusahan, dengan pergumulan hidup. Kalau hanya sampai di sini maka kita akan berkata, apa bedanya dengan orang fasik, orang yang hidup tidak benar, kalau ternyata juga sama-sama mengalami kesulitan dan penderitaan. Bukankah ketika kita ingin hidup benar dan berkenan kepada Tuhan, salah satunya adalah agar kita diberkati dan mendapat kebahagiaan hidup ini, mendapatkan pimpinan dan tuntunan Tuhan di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi akan Tuhan, meski Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita akan tidak akan mengalami kesusahan dan kesulitan dalam hidup ini, dengan kata lain, susah, penderitaan, sakit penyakit, Tuhan izinkan tetap terjadi atas hidup kita, sama seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi pembeda adalah bahwa Tuhan akan terus-menerus menyertai kita dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan akan menolong kita, dan firman Tuhan katakan, jikalaupun kita jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan yang akan menolong kita
Tuhan yang akan mengangkat kita sehingga ketika satu waktu kita jatuh atau tergelincir, apakah itu disebabkan karena kejahatan orang fasik yang ingin menjatuhkan kita, atau keteledoran yang kita lakukan sehingga kita terjatuh tanpa kita sadari kita melakukan sesuatu yang tidak benar, maka tangan Tuhan terulur memegang tangan kita, mengangkat kita sehingga kita benar-benar mengalami pertolongan Tuhan. Kita mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan lewat kesulitan-kesulitan yang kita alami, justru kita mengalami hadirat Tuhan yang kuat, Tuhan yang ada dan Tuhan yang hadir menolong setiap kita pribadi lepas pribadi. Rasa syukur akan keluar lewat mulut kita ketika kita mengalami tangan Tuhan yang terulur menolong kita di tengah-tengah ketidakberdayaan hidup setiap kita. Tetapi kadang-kadang rasa syukur hanya sebatas rasa syukur ketika berkat-berkat yang baik dalam artian yang kita harapkan mengalir dalam hidup kita. Bisa bernafas dengan lega, kita berterima kasih mengucap syukur kepada Tuhan. Bisa makan sehari 3 kali, tubuh kita sehat, kita masih bisa bekerja, mencukupi kebutuhan keluarga. Saya percaya Bapak Ibu pasti mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi bentuk syukurnya akan menjadi berbeda ketika seseorang sedang mengalami kesulitan di dalam hidupnya, dia mengalami tekanan di dalam hidupnya, lalu tangan Tuhan terulur menolongnya, maka rasa syukur itu akan melimpah-limpah di dalam hidupnya. Sama seperti perempuan yang meminyaki kaki Tuhan Yesus. Berapa mahal harga minyak itu. Dia mengumpulkan dari uang yang ia miliki, lalu dia belikan minyak itu, dan kemudian dia meminyaki Tuhan Yesus. Mengapa dia melakukan itu? Sebagai bentuk rasa syukur yang luar biasa, ia rela mengorbankan harta dalam tanda petik yang ia punya dan ia miliki. Karena ia sudah dibebaskan, karena ia sudah diselamatkan dari maut, dan dia mendapatkan pengampunan yang datangnya daripada Tuhan. Rasa syukurnya akan melebihi daripada orang-orang yang lainnya. Berkat Tuhan tidak hanya ia memimpin dan menuntun. Berkat Tuhan tidak hanya sekedar ketika kita jatuh maka tidak akan sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menarik dan menopang kehidupan setiap kita. Tapi bagian yang ketiga, bahwa orang-orang yang hidup benar di dalam Tuhan, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tuhan pelihara sedemikian rupa, tidak hanya hidup pribadinya, bahwa Tuhan akan pelihara seperti pujian tadi sampai masa putih rambut kita. Itu artinya sampai kita tutup usia, Tuhan akan pelihara sedemikian rupa. Tetapi juga berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita turun sampai dengan anak cucu kita, keturunan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat ini ingin mengingatkan kepada setiap kita. Kalau saat ini kita sehat, kalau saat ini kita berhasil, kalau saat ini kita bisa melayani,
itu bukan semata-mata karena kita bekerja giat, kita orang yang sangat beriman, kita lebih baik daripada yang lain. Tetapi juga ada campur tangan orang tua kita, nenek kakek kita, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Dan berkat mereka tidak hanya berkat dimiliki oleh kakek nenek dan orang tua kita, tetapi berkat mereka dialirkan, diturunkan atas setiap kita pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu sadarilah dalam hidup ini, kalau kita berhasil ternyata ada campur tangan, ada orang yang sungguh-sungguh mengasihi kita dan beriman kepada Tuhan, sehingga berkat itu mengalir dalam kehidupan kita. Maka bagian yang berikutnya, kalau kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita tabur, bagaimana kita sungguh-sungguh beriman di dalam hidup, dalam terang kebenaran firman Tuhan, ternyata kita juga bisa memberkati anak cucu kita. Tidak hanya ketika kita bekerja keras, lalu kita punya tanah, kita punya rumah, kita punya harta benda, lalu kita wariskan kepada anak-anak kita. Kalau hal-hal yang demikian, maka biasanya akan cepat habis dan tidak berbekas. Tetapi kalau berkat yang datangnya daripada Tuhan turun atas anak cucu kita karena kesetiaan kita, maka mereka pun akan menikmati akan berkat-berkat yang mereka terima di dalam kehidupan ini. Tidak hanya berkat secara jasmani ataupun materi, tetapi anak cucu kita pun mereka juga akan mendapatkan berkat-berkat secara rohani. Anak-anak beriman kepada Kristus, anak-anak melayani kepada Kristus karena mereka melihat teladan orang tua mereka mengasihi dan melayani Tuhan. Sehingga hati mereka tergerak untuk mencontoh dan menteladani orang tuanya. Sehingga berkatnya menjadi double di dalam kehidupan mereka. Berkat karena pengiringan mereka kepada Tuhan, juga berkat dari orang tua dan kakek neneknya yang mengasihi akan Tuhan. Kalau kita menjaga hati dan hidup benar di dalam Tuhan, maka sebenarnya dengan kata lain, kita tidak perlu takut dan tawar hati dalam hidup ini. Tidak hanya bagi kehidupan kita secara pribadi, tetapi juga bagi keturunan kita, anak cucu kita yang Tuhan percayakan, mereka pun ada dalam perlindungan, mereka pun ada di dalam pemeliharaan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka pun mendapatkan kasih di dalam Tuhan karena iman, keyakinan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu kita diajak bersama-sama jangan menjadi iri hati terhadap keberhasilan orang fasik. Tetapi milikilah sikap hati yang merasa cukup dan puas dengan apa yang kita punya dan kita miliki. Mari kita belajar menyalurkan berkat-berkat yang sudah kita terima di tengah situasi dan kondisi yang ada, agar orang lain yang membutuhkan, mereka pun merasakan akan kasih Tuhan. Mari kita belajar menjadi orang yang benar karena kita sudah dibenarkan oleh Kristus lewat kematiannya di kayu salib. Dengan demikian, tidak ada kata sulit, tidak ada kata susah untuk kita bisa melakukan sabda firman Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Ada Roh Kudus yang akan memimpin dan menuntun kita. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami.
yang akan menuntun setiap langkah perjalanan hidup kami. Di tengah-tengah masa sulit, kami diajak bersama-sama untuk tetap hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Karena di situ ada penyertaan Tuhan. Ada pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang Tuhan beri kepada kami. Tidak hanya berkat-berkat secara jasmani yang kami butuhkan di dalam kehidupan ketika kami ada dalam dunia ini, tetapi juga lebih daripada itu berkat rohani, berkat penyertaan Tuhan ada pada setiap kami. Bahkan kehidupan kekal Tuhan sediakan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Kami mengucap syukur untuk janji kebenaran firman-Mu, karena tidak hanya kami yang percaya kepada Tuhan akan diberkati, disertai, dilindungi oleh Tuhan, tetapi juga anak cucu kami pun diberkati. Mereka juga akan dipakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Kami tetap belajar hidup benar dan kami meyakini janji kebenaran firman-Mu adalah ya dan amin. Akan terjadi atas kehidupan setiap sidang jemaat-Mu. Dan setiap kali kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu, maka kami percaya lewat Roh Kudus-Mu yang akan menarik kami, membawa kami ke dalam jalan kebenaran. Sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan dan hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah pembenaran yang Tuhan beri kepada setiap kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita sudah menerima taburan uraian kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah tersampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini juga kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan dalam kotak yang sudah tersedia nantinya. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu dan kami mohon Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Allah yang baik, sungguh amat baik. Kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai pada hari ini. Dan terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam kami bekerja, dalam kami berusaha di dalam setiap hari. Tuhan telah memberkati. Dan pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum, boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri untuk mendengarkan Sabtu Alkitab pada pagi hari ini untuk mendasari firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang hemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang memberi berkat akan diberi kelimpahan, siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita akan angkat satu pujian sebelum kita menerima berkat rasuli. PPR 1 nomor 63. Yesus, Yesus, Tuhan nama yang Yesus
bersama-sama mohon berkat-Mu untuk Bapak Yanu yang berulang tahun di minggu ini. Berkat Tuhan menyertai atas hamba-Mu dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Keluarga yang dibangun bersama dengan istri dan anak-anak, Tuhan memberkati. Tuhan melimpahkan kesehatan kepada hamba-Mu sehingga boleh melayani dengan penuh sukacita di tempat ini. Kami percaya pemeliharaan Tuhan ada pada hamba-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur untuk janji yang Tuhan beri kepada kami ketika hati kami tetap berpaut hidup benar kepada Tuhan. Dan ketika kami pulang, kami ingin melakukan akan sabda-Mu apa yang sudah kami dengar dan kami mengerti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.